Kadang saya mikir, kenapa Jokowi mau capek-capek menempuh jalan yang ribet kayak gini? Jika aja dia santai, nggak perlu ngotot mikirin masa depan Indonesia, mungkin langkahnya nggak akan banyak mengandung protes. Di periode kedua kepemimpinannya, bisa saja dia menjalankan kekuasaannya dengan cara yang santai. Setidaknya dia berusaha menyenangkan semua orang. Orang di sini maksudnya adalah orang-orang yang punya pengaruh politik. Kalau soal rakyat biasa mah ya di nomor duain aja. Toh pilpres yang akan datang, Pak Jokowi nggak perlu insentif elektoral lagi. Ia nggak perlu nyari dukungan rakyat buat dipilih kembali karena undang-undang memang membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode. Coba Anda bayangin, seandainya Pak Jokowi meniru cara Pak SBY. Misalnya sekarang dia sibuk bakar uang untuk subsidi BBM sebanyak 1.300 triliun. Dia kasih kue ke ormas keagamaan sampai ormas itu gemuk untuk operasionalnya. Yang penting kan dia main aman sampai jabatan terakhir. Tapi kayaknya bukan jalan santai itu yang ditempuh Pak Jokowi. Yang dia pikirin adalah masa depan Indonesia. Gini ya, kita tahu jumlah penduduk Indonesia terus meningkat. Komposisi penduduknya sebagian besar terdiri dari anak-anak muda usia produktif. Dalam bahasa ilmiahnya, Indonesia memasuki bonus demografi pada tahun 2030 nanti. Nah, anak-anak muda yang banyak itu nanti butuh kegiatan produktif. Mereka butuh lapangan pekerjaan. Juga mereka butuh dipermudah kalau mereka pengen bikin usaha sendiri. Tapi kan sebelum sampai kayak gitu tuh, Pak Jokowi sekarang harus membereskan sekian banyak undang-undang yang bakal menghambat anak muda masuk ke lingkungan usaha. Ia harus menyisir daftar panjang kepentingan pejabat, organisasi buruh, para politisi, sampai para preman berjubah. Ia juga harus menjegal sekian tumpuk peluang korupsi yang dulu tercipta karena labirin gelap perizinan usaha di Indonesia. Meski jika ia melakukan itu, ia tahu ia akan dilawan dengan keras oleh mereka yang punya kepentingan. Sudah jadi rahasia umum, orang malas bikin usaha di Indonesia karena izinnya ruwet. Punglinya banyak, tukang palaknya ada di setiap pengkolan. Belum juga mulai usaha, kita udah buntung. Tapi kalau soal perizinan ini nggak diberesin sekarang, Indonesia akan menyimpan bom waktu. Bayangin deh, anak-anak muda yang nganggur dan jumlahnya banyak itu karena tidak punya aktivitas ekonomi akan jauh lebih berbahaya ketimbang pensiunan jenderal yang ngambek. Kalau pensiunan jenderal ngambek karena kebelet jadi presiden, paling dia cuma bikin organisasi kayak kami. Tapi kalau jutaan anak muda nganggur, nggak ada kerjaan, apa yang akan terjadi? Chaos sosial. Itu bahaya banget bagi masa depan negeri ini. Karena itu Indonesia butuh banyak pengusaha baru agar bisa menampung sekian puluh juta anak muda Indonesia di dunia kerja. Kita tahu sekarang jumlah pengusaha kita nggak lebih dari 3%. Bandingkan dengan Thailand yang lapisan pengusahanya sampai 14% atau Singapura bahkan yang mencapai 30% lebih. Jadi itulah kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini diperjuangkan oleh Pak Jokowi. Langkah ini menjadi salah satu legacy Jokowi di periode kedua masa jabatannya. Resiko dari jalan yang ditempuh itu, siapapun yang selama ini hidup nikmat dari gelapnya jalur perizinan pasti akan menolak kebijakan ini. Serikat Pekerja nolak. Karena ada kewenangannya yang dipangkas, mereka tidak lagi dibiarkan ikut menentukan besaran upah yang seringkali jadi alat politik itu. Iya, mereka masih boleh memberi masukan, tapi nggak harus menjadi penentu.
Saban tahun pasti berita-berita di koran dihiasi dengan demo serikat pekerja yang menuntut kenaikan UMR yang kadang-kadang nggak rasional angkanya. Serikat di kabupaten kota mendesak bupati, serikat sektoral mendesak kantornya. Dan mereka butuh eksistensi untuk nakut-nakutin perusahaan. Jadi saban tahun jalanan kita dipenuhi oleh buruh yang demo. Nah itu kondisi serikat pekerja yang protes terhadap undang-undang ini. Kalaupun kita tahu sebelumnya hampir semua serikat pekerja setuju. Pertanyaannya, jika undang-undang cipta kerja ini diterapkan, terus apa untungnya bagi seorang Jokowi? Kalau saya melihatnya kayaknya nggak ada. Padahal dalam proses penyelesaian undang-undang cipta kerja itu, Pak Jokowi harus melewati jalan yang nggak gampang. Ia didemo kanan kiri, dihujat atas bawah, diserang depan belakang. Jika saja Jokowi berpikir santai, yang penting kekuasaannya nggak terganggu, barangkali bukan undang-undang yang seperti ini yang dia sorong. Mungkin lebih enak jika Jokowi memilih kebijakan kayak presiden sebelumnya. Misalnya, berikan saja subsidi BBM kepada masyarakat, kayak kebijakan Pak SBY. Jadi meski duit dari APBN menguap jadi asap knalpot, dan pembangunan nggak kelihatan hasilnya, tapi posisi politiknya kan tetap aman. Nggak ada yang ganggu, semua mingkem kekenyangan. Tapi ya dengan begitu masa depan Indonesia ya jadi suram karena duit negara cuma habis buat asap knalpot. Padahal kalau uang negara habis untuk hal yang sia-sia kan nggak ada pembangunan. Dan masa depan bangsa ini jadi taruhannya. Ya politisi biasa memikirnya simpel. Toh kalau nanti saat itu terjadi, kondisi masa depan terjadi, ia sudah nggak jadi presiden lagi. Sebode teuing. Pernah nggak Anda mikirin, buat apa Jokowi harus capek mendengar hujatan ketika ia memangkas subsidi BBM dan duitnya dialihkan untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan segala infrastruktur itu? Itu dilakukan supaya rakyat di seluruh Indonesia menikmati pembangunan. Terus sekarang buat apa juga Pak Jokowi ngotot melakukan debirokratisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Padahal resikonya dia dihujat di sana-sini. Padahal yang akan menikmati hasil dari undang-undang ini adalah generasi mendatang ketika dia sudah tidak menjadi presiden lagi. Mungkin saat hasil kerja yang sekarang dipanen, ia sudah rentak. Namanya mungkin sudah nggak banyak disebut orang kayak sekarang. Tapi saya rasa Jokowi memang memikirkan nasib masa depan bangsa ini. Jika hari ini kita tidak memangkas izin usaha yang ribet, nggak menyederhanakan proses berusaha di Indonesia, tidak menggairahkan ekonomi, tidak memupuk pengusaha-pengusaha baru, maka jutaan anak muda masa depan akan jadi pengangguran. Mereka tidak tertampung dalam pertumbuhan ekonomi yang terbatas. Jika Pak Jokowi sekarang tidak segera merombak sistem birokrasi, rakyat Indonesia masa depan cuma bisa gigit jari. Kita cuma jadi penonton di tengah sengitnya persaingan ekonomi dunia. Kita ingat omongan Pak Jokowi, ini adalah periode kedua kepemimpinannya. Ia nggak punya beban. Nah, makna tidak punya beban itu adalah ketika saat ini ia mencoba meletakkan pondasi buat masa depan Indonesia. Salah satu jalannya dengan memangkas aturan yang membelit seperti tentakel gurita. Dia mencoba menerangkan gelapnya labirin perizinan. Sebab di sana korupsi banyak bercokol. Dan apa yang dirasakan sekarang? Apa dampaknya buat dia? Ia kini dihujat, dicaci maki. Apa salahnya? Hanya karena ia memikirkan bahwa Indonesia bukan cuma hari ini dan sekarang. Bahwa Indonesia juga punya masa depan. Saya mikir ya, seandainya gaya Jokowi seperti SBY di periode kedua,
Mungkin kini ia bisa duduk manis, menyelesaikan periode kedua kepemimpinannya dengan mulus, tanpa gejolak, tanpa ribut, paling hanya meninggalkan candi yang mangkrak itu. Tapi sekali lagi di mata Jokowi, Indonesia bukan hanya hari ini, Indonesia juga punya masa depan. Dan kita tahu, masa depan adalah hasil yang kita usahakan hari ini. Jika hari ini kita nggak berani berbuat untuk mengubah keruwetan birokrasi dan hukum, anak-anak dan adik-adik kita akan kehilangan peluang di masa depan. Padahal mereka punya hak hidup lebih baik dibanding kita sekarang. Mereka berhak menepuk dada dan berjalan bangga sebagai anak-anak Indonesia. Mereka berhak menikmati kehidupan. Mereka berhak menikmati keruahan ekonomi Indonesia. Kita jadi ingat istilah, ada orang yang disebut bekas presiden, ada juga presiden bekas. Yang membedakan keduanya adalah legacy, kemauan untuk mendobrak atau candi yang mangkrak. Saya sih ya cuma ngajak Anda berpikir. Kesimpulannya terserah Anda. Thank you.